1 menit merubah kehidupan menjadi lebih indah, lebih ajaib. Termasuk juga masalah hutang piutang. Bagaimana caranya? Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya awal ya akhir, ya hanan ya manan ya salam, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, semakin kaya raya, makmur, sejahtera, semakin mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Jumpa lagi Bapak Ibu nggih, tanpa bermaksud menggurui, tidak, tanpa bermaksud mengajari atau ngementeri, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silahkan diambil, jika tidak ada abaikan saja nggih. Baik, mumpung momennya di bulan suci Ramadan, ya sudah semestinya, seharusnya lebih hening, lebih tenang, lebih damai hati, jiwa, dan pikiran. Karena kalau yang di dalamnya berubah, maka realitanya juga berubah. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, ya, bahwasanya Allah itu seperti persangkaan hambanya. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk dimanja, untuk dimuliakan. Ya, di video-video lain sudah saya jelaskan, ya, juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita itu dengan anugerah-anugerah, dengan fitur-fitur yang luar biasa. Ya. Yang penting kita di jalur taat dan di jalur takwa, maka hidup pasti enak. Tapi perjalanan hidup Bapak Ibu, saya pun juga pernah mengalami. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bisa ubah, ya, mumpung di bulan suci Ramadan, ya. Kalau bahasa sekarang itu ada benih pikiran yang kemudian diikat dengan sebuah perasaan, ya, tumpukan-tumpukan informasi kemudian menjadi belief system dalam diri seseorang, ya. Kalau ini dirubah sangat sederhana, maka kemudian kita rubah. Waktunya sangat cepat, ya, kurang lebih sekitar 1 menit saja untuk memasukkan hal ini. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau panjenengan yang mengikuti MQSO, mekanisme kuantum sukses otomatis, itu kayak kita menginstal ulang diri kita, ya. Kayak komputer itu dibooting lagi, kemudian dikasih program yang baru atau program yang sudah lama diupdate dan diupgrade, ya, sehingga nanti menunjang keberhasilan kita, gitu ya. Baik, ini contoh beberapa hal yang saya pribadi juga pernah mempunyai benih pikiran, perasaan, dan belief system, program seperti ini. Kemudian saya rubah, akhirnya perubahannya luar biasa, ya. Pertama adalah bahwa dulu saya berpikir untuk bisnis itu harus ada modal, harus ada keahlian, harus punya tempat yang bagus, infrastrukturnya, prasarana memadai. Ternyata tidak, ya. Bisnis itu fokusnya pada profit Bapak Ibu, ya, tidak butuh modal. Ketika orang mengatakan bisnis itu butuh modal, maka yang dicari pertama modal, akhirnya modal madul dengan pinjam ke bank dan sebagainya. Saya pun mengalami seperti itu dulu, fase gitu. Akhirnya punya masalah hutang piutang, riba, ya. Dan
diekori apa didatangi masalah lainnya. Ya kalau sudah riba udah pasti masalah yang lain datang. Maka kemudian dirubahlah ya. Kata hutang itu diganti dengan amanah. Pejamkan mata, katakan terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan amanah. Maka level amanah ini berarti kita dipercaya, kita bisa, kita mampu. Oke. Nah, maka ketika ada orang nih yang kemudian punya hutang, mereka terus berpikir tentang hutangnya, ditambah kegelisahan, kekhawatiran, ya, perasaan tidak bisa bayar dan sebagainya, tanpa disadari orang tersebut masuk ke dalam dunia kuantum, ya. Rasa, ya, paling dalam energi vibrasinya adalah vibrasi tidak mampu, tidak bisa, tidak mampu, tidak kaya. Akhirnya utangnya nambah. Ketika ini digeser sedikit saja, alhamdulillah diberi amanah, ya, dan atas izin Allah saya bisa. Maka panjenengan akan dibawa, ada kecondongan hati akan dibawa pada peluang-peluang, akan di alam raya alam raya ini akan melayani panjenengan, karena terindeks bahwa mentality, ya, kebermakmuran, keberlimpahan panjenengan itu ada terindeks oleh alam raya, jadi dilayani oleh alam raya. Ya, Masya Allah. Ini penjabaran dari Quran surah At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Kalau kita taat, kita takwa, pasti ada rezeki daerah yang tidak disangka-sangka, pasti hidupnya berubah. Yang terjadi itu kebalik seringnya Bapak Ibu. Saya juga dulu gitu, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, itu malah makin parah. Pejamkan mata dan katakan Bismillah ya Allah, atas kuasa izin ridhomu, oleh hari dan seterusnya saya berhenti untuk mengeluh. Saya adalah orang yang berkelimpahan, makmur, sejahtera, kaya, sehat, sentosa. Sangat sederhana. Dalam waktu tersebut energi panjenengan langsung berubah, vibrasinya langsung berubah. Oke ya. Nah, apalagi ya, kalimat-kalimat yang sering kita dengar mungkin, hidup itu, orang itu mendefinisikan hidup itu yo perjuangan, maka hidupnya selalu penuh perjuangan. Hidup itu susah, ya akhirnya susah. Hidup itu macam-macam lah, yang notabene itu adalah hal-hal yang tidak baik, ya, tidak positif ya. Kenapa tidak memilih memikirkan dan mengatakan hal-hal yang indah-indah, yang ingin hal tersebut hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian saya belajar, saya setting pelan-pelan Bapak Ibu, ya, karena umur-umur sudah masuk 40 tahun ke atas ini memang kayak mesin diesel, harus diulang-ulang. Kemudian pelan-pelan saya memprogram pikiran lagi, perasaan lagi, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Hidup itu ajaib. Mau apa, tiba-tiba ada, tiba-tiba datang. Ya, begitu. Pikirkan dan ucapkan hal-hal yang ingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan. Nah, sekali lagi ini Ramadan akan lebih mudah, hening, tenang, damai hati, jiwa dan pikiran. Kalau panjenengan masih gusar, ngamuk dan sebagainya itu yo, piye yo, kan sudah disampaikan dasarnya tenang, tobat. Ya. Ada seorang sahabat memberikan perumpamaan seperti ini. Kita sering naik bis, anggap saja seperti, atau naik kereta. Kita tidak kenal supirnya, kita sudah pasti tujuannya, ya. Kita percaya saja, duduk diam sampai. Sama, ini kita tahu bahwa Allah yang menjadi setir kehidupan kita. Nurut, manut, katut, kata Kiai begitu. Jadi siap yang merubah benih-benih pikiran yang keliru ini, yang menjadi belief system, yang menjadikan kita hidup sampai saat ini bahkan bulat di hal-hal itu saja. Ya, termasuk kawin cerai, ditipu, ya, utang piutang, bulat di hal masalah itu aja. Kenapa? Karena tidak diupdate, tidak diupgrade benih pikirannya, perasaannya, plus aspek spiritualnya. Ya. Apalagi ya, dapat uang itu harus kerja. Ternyata ya tidak Bapak Ibu. Pendidikan kita itu komoditas ya.
dapat selesai sekolah ya harus kerja dapat uang, ya begitu sampai tua. Kalau uangnya mau habis ya cari kerjaan lain, cari ini lain. Ternyata ya keliru juga Bapak Ibu, ya ini mindset cara berpikir, belief system yang memang ya hidup itu kan ya pilihan. Panjenengan memilih untuk menyemai benih pikiran yang apa, benih perasaan yang apa, upgrade spiritual yang seperti apa. Maka dari pola MQS atau mekanisme kuantum source otomatis itu Bapak Ibu, tobatan nasuha 4 variabelnya dipenuhi, muhasabah 4 variabelnya terus dijalankan, dipenuhi, ubah cara berpikir dan berperasaan, apapun keadaannya tetap berikan tabungan ke alam raya, tabungan kebaikan. Jadi kita tetap di jalur taat, jalur takwa, kita ya pelan-pelan ya memahami hukum-hukum semesta atau sunatullah, hidup enak. Oke, saya rasa itu aja ya. Artinya sekali lagi ini di bulan suci Ramadan ada 1-2 hal saja yang panjenengan memutuskan untuk ubah programnya, ya itu akan lebih baik. Ya. Terima dulu keadaannya apapun, rasakan nikmatnya, ya ridho, ya. Tenang, rezeki datang. Nggak tenang, rezeki hilang. Oke. Ingat, ikhtiar kita di level kuanta. Realita itu mengikuti persangkaan. Allah seperti persangkaan hambanya. Maka kita berikan skenario pikiran dan rasa persangkaan yang baik-baik saja. Ya, maka kita akan terlatih ya menjadi hidup yang ajaib, luar biasa. Oke. Saya rasa itu aja. Semoga bisa menangkap, memahami esensinya dan praktek. Oke. Istiqomah lebih utama, lebih baik daripada 1000 karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.